Bismillah walhamdulillahi ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila sairil ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وعلى آله وصحبه إلى يوم الطامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم. دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua ditakdir dan diizinkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama bisa hadir di tempat dan majelis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, terkabul segala hajat, dan setelah itu nanti diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kita masuk pada surat Baqarah ayat 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Wa id akhadna, dan tatkala aku Allah mengambil mitsaqa Bani Israil, perjanjian terhadap kaum Bani Israil. Ayat Taurah, di dalam kitab Taurat. La ta'budu, isi perjanjiannya apa? La ta'budu, janganlah kalian menyembah illallah, kecuali Allah. Wabil walidaini, dan dengan kedua orang tua ihsanan, berbuat baiklah sungguh-sungguh. Wadil qurba, dan kepada orang yang mempunyai kerabat atau keluarga. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Wal masakini, dan orang-orang miskin. Wa qulu linnas, dan ucapkanlah kalian semua linnasi, kepada segenap manusia, husnan, ucapan yang bagus, yang baik. Wa aqimu, dan dirikanlah as-salata, kepada salat. Wa atu, dan berikanlah az-zakata, kepada zakat. Setelah diterima perjanjian ini, thumma tawallaitum, kemudian kalian berpaling, illa qalilan minkum, kecuali sedikit dari kalian yang masih mau menunaikan janjinya, perjanjian ini. Wa antum mu'ridun, adapun kalian semua dalam keadaan mu'ridun, orang-orang yang berpaling. Anhu, ay anhu, dari perjanjian tersebut, ka'abaikum, seperti ayah-ayah, kakek-kakek kalian, wahai kaum Bani Israil. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya dulu pernah kaum Bani Israil itu diikat janji oleh Allah. Ada 8 janji, 8 perjanjian
yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Tapi kebanyakan dari mereka berpaling dari perjanjian tersebut, kecuali sedikit dari mereka. Kalau kita lihat isi dari perjanjian alias perintah Allah yang ada, itu ya sama sebagaimana perintah yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW kepada kita. Ini menunjukkan bahwasanya agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam itu sama dengan agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Agama para nabi itu sama, yaitu Islam. Cuman beda syariatnya aja. Ini kalau kita lihat ada 8 perjanjian. 8 ini juga diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apa isi 8 itu? Pertama, la ta'buduna illallah, jangan kalian menyembah kecuali Allah. Nah, ini jelas misi Nabi Muhammad sama. Dan orang itu tidak bisa beriman menyembah kepada Allah kecuali dengan 2 syarat. 1, beriman kepada kitab yang menjadi tuntunan bagaimana cara menyembah Allah. 2, iman kepada yang membawa kitab tersebut. Kalau kaum Bani Israel berarti dia atau mereka harus iman sama Taurat dan Nabi Musa. Kalau tidak beriman dengan salah satunya, ya tidak akan bisa dia menyembah Allah, iman sama Allah. Karena itu kalau kaum Bani Israel mengingkari isi Taurat, berarti imannya tidak sah, batal. Nah, kalau kita umat Nabi Muhammad, ya wajib mengimani isi Al-Quran dan yang membawa Al-Quran, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Dan di Al-Quran kita disuruh untuk mengimani seluruh para nabi, seluruh para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga perintah-perintah yang lain. Ini pertama. Kemudian yang kedua, wabil walidaini ihsana, berbuat baik atau berbakti terhadap kedua orang tua. Sama, kaum Bani Israel diperintah seperti itu, kita juga sama diperintah bakti sama orang tua. Bahkan andaikan orang tua kita itu misal non-mus alias bukan orang Islam, ada orang punya orang tua non-muslim, maka kita tetap disuruh untuk berbuat baik, berbakti. Tidak boleh kita menyakiti hati mereka. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tetap pergauli kedua orang tuamu dengan baik walaupun dia non-muslim. Kalau dia nyuruh sesuatu yang bukan maksiat, taati, turuti. Tapi kalau dia nyuruh sesuatu yang maksiat, kamu disuruh minum, mabuk, kamu disuruh jangan sholat, kamu disuruh untuk melanggar perintah-perintah Allah, maka jangan ditaati. Cuman jangan ngelorokno hati. Tidak boleh kita taat sama kedua orang tua kita yang non-muslim misalkan, yang melarang kita untuk ibadah. Kita tetap ibadah. Jangan sholat, kita tetap nanti sholat. Cuman jangan sampai kita ngelawan sampai ngelarokno hati, oh dasar wong kafir. Nah, nggak boleh. Kenapa hadirin? Sedemikian hebatnya Islam. Karena orang tua itu cukup jadi jasa mereka, kedua orang tua itu adalah penyebab hidupnya kita. Kita ini nggak bisa hidup hadirin tanpa kedua orang tua. Walaupun ada orang tua yang nggak pernah ngopeni anaknya, tetap dia punya jasa apa? Jasanya orang tua itu minimal jadi sebab kita bisa hidup. Lah apalagi kalau orang tuanya mau memberi biaya hidup, beri nafkah dan lain-lain, walah lebih besar lagi.
Andaikan ada ayah ibu yang tega buang anaknya di tong sampah, terus anak itu bisa hidup, anak ini loh wajib berbakti sama kedua orang tuanya. Kenapa? Karena kedua orang tua ini menjadi sebab dia bisa hidup. Tanpa kedua orang tua dia nggak bisa hidup. Karena itu kita ini diajari untuk bakti sama orang tua, berbuat baik sama orang tua. Wajib taat, kalau itu bukan maksiat, nggak ngelanggar perintah Allah, kita wajib mentaati perintahnya. Walaupun non muslim. Tapi kalau dia memerintahkan sesuatu yang maksiat, maka kita tidak wajib mengikutinya. Tapi kita tidak boleh membuat hatinya sakit hati. Maksudnya dengan kata-kata dan tindakan yang kasar, tidak boleh. Wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Subhanallah. Ini yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Sampai-sampai setelah Allah menyebutkan iman sama Allah, jangan kalian menyembah kecuali Allah. Yang kedua ini hadirin, perintah berbuat baik, bakti sama orang tua. Makanya Nabi di dalam salah satu hadis beliau menyatakan birrul walidain afdalu minas shalah was shaum wal haji wal umrah wal jihad. Bakti sama orang tua itu adalah ibadah yang paling utama setelah kewajiban kita kepada Allah. Lebih utama daripada sholat sunnah jutaan kali, lebih utama daripada puasa sunnah, lebih utama daripada haji sunnah, lebih utama daripada sampean umroh ping 1000. Kan enek haji ping 1000, iki umroh ping 1000. Nek haji ping 1000 kan koyo-koyo gak masuk akal kecuali niate tok. Nggih. Walaupun berjuta kali kita ibadah semua itu hadirin, semua ibadah itu masih di bawah derajat berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua itu nomor 2 setelah iman sama Allah. Setelah kita sholat 5 waktu, setelah kita puasa Ramadan, setelah kita zakat yang wajib, kemudian setelah haji yang wajib dan seterusnya. Itu bakti kepada orang tua mepet. Setelah bakti sama Allah alias ibadah sama Allah yang wajib, maka bakti sama orang tua ini adalah ibadah yang paling utama, mengalahkan seluruh ibadah sunnah. Sampai-sampai dalam riwayat ini disebutkan, andaikan ada orang sholat kok dipanggil orang tuanya, maka dia harus batalkan sholatnya. Niki kalau sholat sunnah maksudnya. Nah, sholat wajib ya jangan, tapi dicepetno. Sampean sholat duhur diceluk wong tuane, jangan dibatalkan kalau sholat wajib, tapi dipercepat, sholatnya dipercepat. Kenapa? Untuk segera datang ke orang tua. Nek sholat sunnah, sampean sholat duha, Allahu Akbar, no baino, langsung batal wis. Lebih afdol mendatangi panggilan orang tua daripada sholat duha. Sholat duha bisa nanti. Ya. Itu saking hebatnya bakti kepada orang tua, menempati urutan tertinggi setelah ibadah yang wajib. Nah, Nabi dalam salah satu riwayat juga mengatakan, bainal barri liwalidah wa bainal anbiya fil jannah darajah wahidah wa bainal aqili walidah wa baina iblis fil finnar darajah wahidah. Antara orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya dengan para nabi nanti di surga itu cuma terpaut satu derajat, satu tingkatan. Artinya orang ini dekat sama para nabi. Orang yang ahli bakti sama kedua orang tuanya itu dekat dengan para nabi sampai-sampai cuma terpaut satu tingkatan aja. Para nabi, di bawahnya ini orang-orang yang berbakti sama orang tuanya. Dan para ulama, orang soleh ada di situ. Subhanallah, wong biasa tapi bakti mbek wong tua derajatnya tinggi sore para nabi. Sebaliknya, hati-hati, kata Rasulullah di sini, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Durhaka itu gimana sih? Ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan durhaka itu pokoknya gak nurut mbek wong tuane, walaupun masalah kecil, tentu kelompok gak gelem, durhaka. Nah ini berat nih ini, kita semua mungkin durhaka kalau ikut pendapat yang ini. Ada pendapat yang kedua, yang dimaksud durhaka itu sampai orang tuanya sakit hati, apalagi sampai nangis gara-gara ucapan kita, perbuatan kita. Ini durhaka ini. Nah,
Nah, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, itu kata Rasulullah antara dia sama iblis terpaut satu tingkatan. Iblis itu disiksa di neraka paling bawah, jejere iblis dijejerkan di sebelahnya itu orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Naudzubillah min dzalik. Karena itu hati-hati, jangan sampai orang tua kita sakit hati nangis gara-gara perbuatan dan ucapan kita. Naudzubillah min dzalik. Cepet-cepet jaluk ngapura nek wis kadung. Nek wis go ono ya diziarahi di kuburannya. Itu masih bisa untuk menghapus dosa durhaka kita saat mereka masih hidup. Pas meninggal diziarahi. Walhasil berbakti kepada kedua orang tua ini adalah perintah agama yang termasuk paling utama setelah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek diceritakno tenan iki dawa, jane 8 soalé. Ya selanjut. Wadil kurba. Yang ketiga hadirin, perintah Allah yang diperintahkan kepada kaum Bani Israel melalui Nabi Musa, dan juga ini perintah untuk kita, yaitu berbuat baik kepada sanak saudara yang masih keluarga. Nek enten keluarga kita yang nggak mampu, yang kaya bantu. Sampai-sampai Nabi dalam salah satu hadis mengatakan al-muta'addi fis shadaqah kamaniha, orang yang ceroboh di dalam bersedekah sama dengan seperti orang yang enggak bersedekah. Nah, ceroboh itu gimana? Termasuk ceroboh itu saudaranya ada yang miskin tapi dia sedekah ning ado. Orang yang jauh dikasih, saudaranya masih keluarga, masih familinya, nggak mampu dibiarno. Ini padha karo gak sedekah seperti ini. Sedekahnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat Nabi pernah sampai sumpah, ya ummat Muhammad walladzi ba'atsani bil haqq la yaqbalu Allahu shadaqatan min rajulin walahu qarabah muhtajun ila silatihi wasrifu ila ghairihim. Sumpah demi Allah, kata Rasulullah, Allah tidak akan menerima sedekah orang yang dia itu punya kerabat, punya famili yang membutuhkan, tapi dia malah sedekah ke orang lain yang jauh, yang bukan familinya. Jadi urutan ini itu familinya dulu hadirin diperhatikan. Nek ijik duwe akeh turah baru yang lain. Ojo sing liya dikai, dulure gak dikai. Ini seperti orang yang gak sedekah, tidak diterima sedekahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan apa hadirin? Nabi itu pengen ngajar kita untuk memperkuat antara hubungan kita sesama keluarga. Kalau sudah sesama keluarga ini kuat, nanti keluarga ini ketemu keluarga sana melalui pernikahan dan lain-lain, akhirnya semakin kuat, persatuan umat Islam itu terjalin dari ini dulu hadirin. Ya. Sesama keluarga itu saling bantu-membantu terlebih dahulu. Kalau sudah semuanya baru ya keluar. Itu urutannya begitu. Jangan sampai sedekah tapi keluarganya yang miskin-miskin, yang masih familinya dibiarkan. Di dalam riwayat lain ada dua orang yang datang ke Rasulullah. Kemudian saat itu ketemu Sayyidina Bilal. Dua wanita ini tanya kepada Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, sallana Rasulullah SAW hal yajzi'u an natasaddaqa ala azwajina wa itama fi hujurina. Wahai Bilal, tolong tanyakan ke Rasulullah, apakah cukup kami ini bersedekah kepada keluarga-keluarga kami dan anak-anak yatim yang jadi famili kami. Maka saat itu ditanya ke Rasulullah dan Rasulullah jawab, na'am lahuma ajron. Ya, justru dapat dua pahala. Satu, pahala sedekah. Nomor dua, pahala nyambung silaturahmi antara dulur, antara famili. Nah, jadi urutannya memang begitu. Wadil kurba. Kemudian yang selanjutnya wal yatama, anak-anak yatim. Ini juga sama, anak yatim yang famili, masih famili diperhatikan. Kalau masih diberi kemampuan oleh Allah, hartanya akeh, baru anak yatim yang lain. Urutannya begitu hadirin. Nek pengen ini semua dibantu, pengen ini.
Tapi orang kan kemampuannya beda-beda. Nek kemampuannya terbatas, cuman family aja yang bisa dibantu, ya sudah familinya. Kalau sudah kemampuannya itu lebih, baru yang lain. Ya, ini kadang-kadang di zaman akhir niku wale-wale, mbak family gak peduli sama orang lain, masya Allah. Okay. Napa niku akrab, napa niku jor-joran ndak karu-karuan, kebalik-balik. Ya itulah pinternya setan, biar pahala sedekah kita ini batal kabeh. Wis sedekah sing akeh, tapi wong ado-ado sing dikai. Dulur-dulure sing miskin, sing butuh bantuan enggak dipedulikan. Padha karo wong enggak ngetokno duit. Padha karo enggak ngetokno sedekah. Kemudian di sini anak-anak yatim, berbuat baik sama anak-anak yatim, terutama yang family. Kalau masih bisa lebih dari itu, anak yatim yang lain. Nah ini juga sama, diperintahkan. Sampai-sampai Nabi mengatakan dalam satu riwayat, ana wa kafilul yatim fil jannah hakada. Aku dan orang yang mengasuh anak yatim itu di surga nanti begini, jejer. Saking dekatnya sama Rasulullah, beliau sampai ngasih gambaran dua jari beliau gini. Ini saking menunjukkan betapa hebatnya orang yang mau menanggung, menjamin anak yatim. Cuman sebetulnya tuh begini hadirin, Syekh ini kok nerangkan, seharusnya satu komunitas umat Islam, anggap satu desa, itu mereka bareng-bareng untuk napa niku merhatikan anak-anak yatim yang ada di desa itu. Jadi nenek anak yatim langsung ini ada program iuran bareng kayak BPJS ngoten lho hadirin. Anak yatim ini ditanggung kuwabeh sak desa, nanggung pendidikannya sampai dia besar. Harusnya begitu. Nah, kalau sudah begitu, itu nanti anak kaum muslimin ini yang ayahnya meninggal nggak akan terlantar. Pendidikannya akan terjamin. Nah, sekarang kan enggak, terus urip ya urip dhewe-dhewe wis. Yang penting aku sugih. Akhirnya ketika bapak ini ada anak yang ayahnya meninggal, sudah ya kalau dia uangnya banyak, itu pun kalau dia sama ibunya atau yang keluarganya bisa ngelola uang itu, akhirnya dia jadi anak baik. Tapi kalau nggak bisa ngelola ya bodoh aja. Apalagi yang ada anak ditinggal mati ayahnya, yatim itu ditinggal mati ayahnya. Nah, kemudian dia tidak punya apa-apa, wah ini rawan hadirin sama ibunya, jadi janda muda pula misalnya. Wah ini bahaya ini. Rawan hadirin, dia pusing mikir kerja, kanggo mangan awake anake, takutnya akhirnya terjadi yang nggak diinginkan. Akhirnya naudzubillah, perempuannya masih cantik, jual diri. Akhirnya naudzubillah kadang-kadang dimasuki misionaris, dikasih uang, ayo masuk agama saya. Anaknya pindah agama hadirin. Nah karena itu berbuat baik sama anak yatim itu bukan hanya ketika pas Muharram, pas Suro niku tok santunan boten seperti itu sebetulnya. Tapi itu nggak apa-apa, bagus. Cuman kita tuh harusnya punya program sak desa ki duwe urunan 20.000 mbok piro enek panitiane, kalau bisa ya pemerintah seharusnya atau yang dapat dipercaya itu buat kayak beasiswa untuk anak yatim. Jadi setiap penduduk desa ini kok meninggal punya anak kecil dijamin bareng-bareng sak desa. Harusnya begitu idealnya. Misalnya ada orang punya anak, oh ning desa sanek jaminan. Kayak plasma ngoten lho dari nek sawit, nggih. Plasma ini kan entuk duit, wis gak usah kerja entuk duit. Nah, kalau ada anak yatim harusnya seperti itu. Kita punya program bareng, anak yatim diangkat bareng sak desa urunan kabeh. Anak yatim ini dijamin hidupnya, makannya sak ibu tadi itu, biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Harusnya begitu. Nah ini mungkin perlu dikoordinir ini. Ya sembuh sapa iki sing iso niku. Nggih. Nah niki kalau cuma nyampe nih. Nah, kalau wong cilik soalnya harus ada program seperti itu hadirin. Ya siapa tahu, siapa yang tahu umur hadirin. Bisa jadi kita jadi anak cilik, moro-moro awake dhewe mati. Ayo. Ya nek duwe duit akeh. Nah nggak ada duit, ya terjadi seperti itu nanti hadirin. Alhamdulillah. Karena itu ini penelitian dari Syekh Sya'rawi ini bagus sekali, masukan untuk umat Islam di segenap segala semua penjuru. Ya idealnya pemerintah. Tapi kalaupun kita satu komunitas nih bisa membuat seperti itu hadirin, apalagi ada khusus untuk anak yatim dijamin sak desa. Jadi wong sak desa ini jadi bapake kabeh.
jadi penjamin dia hidup sampai dia dewasa. Siapapun dari orang desa ini yang meninggal punya anak yatim, bes dijamin bareng-bareng. Gak usah pusing mikir kehidupannya, makannya dan lain-lain. Wong desa bareng langsung ngei beasiswa kabeh. Sak gedene dhewe. Harusnya begitu hadirin. Ini yang disebut Nabi, aku sama orang yang seperti ini nanggung hidupnya anak yatim koyok ini surga. Nanti di surga seperti ini. Kenapa? Karena Rasulullah dulu yatim hadirin. Rasulullah sangat cinta dengan anak yatim. Nenek wong di program seperti itu, mengusahakan anak yatim untuk tetap terjaga walaupun ayahnya sudah tidak ada, dia terjaga makannya, pendidikannya, maka orang seperti ini akan diberi penghargaan besar langsung oleh Rasulullah SAW. Aku sok mbek wong sing ngono kuwi ngene bareng ning surga. Jejer kayak jari dua ini dijejer hadirin. Jari dua ini walaupun dipisah ada semeter hadirin. Oh no, tidak. Walaupun ngene dipolno gak enek semeter hadirin. Saking cedake wong-wong sing perhatian sama anak yatim seperti itu tadi. Semoga ya kita niatkan itu dan mungkin bisa nanti dibuat gerakan seperti itu. Karena ya kalau sudah begitu aman hadirin, nggak was-was, ya. Nek mati sopo yang mati, anaknya ditanggung bareng-bareng dadi anak sak desa. Jadi napa? Ditanggung seluruh desa jadi ayahnya, jadi orang tuanya. Biayai tadi itu. Ya, maksudnya biayai, orang jadi ayah ibu repot ya. Kemudian yang ke berapa nih? Saya cepatkan. Wal masakin, orang-orang miskin sama juga harus diperhatikan. Ya. Nah itu sudah keutamaannya banyak. Kemudian waqul linnasi husna, ngomong yang baik sama orang, jangan ngomong dengan omongan yang kasar. Kemudian yang ketujuh, aqimus sholat, dirikan sholat. Sholat jangan asal sholat, tapi dipelajari bagaimana wudhu yang benar, bagaimana sholat yang benar. Nah, dulu sudah pernah kita singgung itu. Kemudian wa'atuz zakah, berikan zakat. Bagaimana cara zakat yang benar, zakat fitrah itu bagaimana. Kemudian zakat mal untuk yang kaya-kaya itu bagaimana. Ini dulu sepertinya juga sudah pernah kita singgung itu. Kemudian ini sudah selesai. Jadi ada 8 perintah Allah, janji yang disuruh kaum Bani Israel untuk melaksanakan itu semua. 1, beriman sama Allah. 2, berbakti sama orang tua. 3, perhatian sama famili yang miskin, yang membutuhkan. 4, perhatian sama yatim, terutama famili ataupun yang lainnya, anak yatim secara umum. Kemudian 5, orang-orang miskin, perhatikan. Kemudian 6, orang miskin itu juga sama, buat bantuan sosial dan lain. Kalau itu pemerintah sudah ada. Nah kita pun juga bisa ikut andil di situ. Kemudian yang ke-6, berkata baik. Yang ke-7, dirikan sholat dengan sebaik-baiknya. Yang ke-8, tunaikan zakat dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang terakhir hadirin, di ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan di sini Allah tidak menjelekkan bangsa Yahudinya. Tsumma tawallaitum illa qalilan minkum. Allah enggak ngajari kita benci bangsa Yahudi ataupun lainnya, enggak. Karena Allah mengatakan illa qalilan minkum. Jadi ono wong Yahudi yang taat be Allah itu ada, yang taat sama Nabi Musa, taat sama Allah, iman sama Nabi Muhammad ada. Jadi kita tidak boleh membenci bangsa, suku, ataupun etnis apapun, tidak boleh kita benci etnisnya, bangsanya tidak boleh. Yang kita benci itu orang-orang yang mereka melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun kita niat juga untuk menyadarkan mereka, berdakwah kepada mereka. Jadi nggak boleh kita membenci seseorang atas dasar ras, suku. Oh ini suku ini, oh jelek semua berarti, nggak boleh. Setiap suku itu ada yang jelek, ada yang baik. Suku Quraisy ya sama hadirin, suku terbaik di dunia suku Quraisy karena sukunya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad suku Quraisy. Ya sama, namanya suku, ada yang baik, ada yang jelek. Tidak boleh kita pukul rata. Oh, kalau suku ini, klan ini berarti jelek semuanya. Nah, itu namanya orang bodoh hadirin. Oh, Yahudi yang jelas-jelas banyak pelanggarannya aja Allah nggak ngajarkan kita untuk membenci Yahudinya, bangsa Yahudinya tidak. Tapi yang kita benci adalah mereka-mereka yang menentang ajaran Allah, menentang Nabi Muhammad SAW. Walhasil di sini kesimpulan, 1,
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan 8 hal tadi itu kepada kaum Bani Israel, juga memerintahkan kepada kita, menunjukkan agama yang dibawa para nabi itu sama. Intinya sama, cuman syariatnya yang beda. Kemudian yang kedua hadirin yang tak kalah penting, jangan kita membenci siapapun karena ras, suku, nggak boleh. Itu rasis dan itu sangat dikecam oleh dunia. Ras, suku atau warna kulit dan lain-lain itu sama sekali tidak diperbolehkan. Yang kita benci adalah orang-orang yang menjadi virus, orang-orang yang menjadi penyakit, yang disadarno gak iso. Nah ini harus dibenci. Nah itu yang mereka kita benci mereka, tapi kita benci kelakuannya, bukan orangnya. Itu pun kita benci kelakuannya, bukan orangnya. Kalau dia berubah jadi orang baik, kita pun harus mencintai mereka, mencintai segenap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan kita tertulis menjadi orang yang telah melaksanakan janji kepada Allah dengan sebaik-baiknya hingga kita kelak layak dikumpulkan dengan manusia terbaik yakni Nabi Muhammad SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin.